Ya, jadi malam hari ini saya mereview dan sekaligus mendalami materi yang pernah disampaikan pada waktu yang lalu tentang uh, pengenalan diri, pengembangan diri berdasarkan hasil dari pemetaan talenta. Ya, uh, di akun saya terakhir itu ada 43 orang yang mengisi dari Semarang, PKKD Semarang, baik orang tua dan juga anak-anak. Nah, hari ini saya akan memperdalam dampak atau apa kaitan pembelajaran kita dengan parenting. Ya, karena kita ingin sekali ya untuk bisa mengembangkan diri sebagai orang tua dan juga anak-anak kita. Nah, yang uniknya yang disampaikan hari ini, parenting kita adalah berbasiskan dari profil pribadi atau analisa kepribadian. Ya, nah kalau saya yakin ibu-ibu udah banyak lah ya ikutin webinar, seminar tentang parenting. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan dari sudut pandang analisa kepribadian atau dalam ilmu psikologi namanya analisa psikometrik. Ya, ukuran-ukuran ilmu psikologi yang dipakai untuk mengukur perilaku setiap orang. Ya, saya akan sharing ya screen saya. Ya. Bentar ya. Baik. Apakah kelihatan Ibu-ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Saya kelihatan nggak bergerak ini, Bu? Bergerak, Pak. Terbang-terbang, Pak. Iya, ini supaya agak lebih mudah melihat gambarnya. Nah, saya beri judul Parenting Based on Personal Identity ya. Jadi, parenting berdasarkan identitas kepribadian. Di sini ada gambar DNA manusia, itu adalah pusat informasi genetik setiap manusia yang dikandung dari setiap sel manusia. Ilmu dasar dari pemaparan saya ini adalah hasil penemuan dari ahli genetika dan perilaku yang disebut dengan namanya William Morstan tahun 1926. Ya, dia menggunakan dasar hasil penelitian DNA manusia dan digabungkan dengan perilaku manusia dan muncullah satu konsep yang yang ibu-ibu mungkin pernah dengar yang namanya DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Nah, itu sangat tinggi sekali akurasinya karena dia menggunakan keunikan manusia dari DNA manusia. Kenapa? Karena DNA manusia itu adalah sumber informasi genetik. Jadi membedakan antara satu orang dengan orang lain itu dari DNA-nya. Sidik jari itu iya, tetapi akurasinya lebih tinggi pada DNA untuk membedakan antara satu orang pribadi dengan pribadi lainnya. Ya, nah sehingga saya kemudian mempelajari dan kemudian berkembanglah ilmu DSC yang akhirnya muncul konsep foto karakter yang ditemukan atau dikembangkan dari teori William Morstan oleh Bapak Dr. Jacob Esra dengan nama teori 4 dimensi orang. Ya, nah yang waktu itu saya sudah tunjukkan dengan hasil tes, yaitu ada analoginya dengan gambar merah, kuning, hijau, ungu. Ya, nah itu menggambarkan 4 dimensi orang yang di grouping, ada warna merah orangnya, jenis warna kuning, hijau, dan ungu. Kalau yang teori William Morstan yang lalu, dimensi orangnya ada 4 yang digambarkan dengan dominan, intim, stabil, cermat, atau dominan, influence, steadiness, and compliance. Ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau DISC itu dia mengatakan kalau saya orang sudah berwarna merah, yang pemimpin, tegas, saya nggak bisa jadi bawahan. Atau orang yang berwarna hijau yang disebut dengan orang yang disebut bawahan,
tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, itu konsep DISC. Ya, tapi kalau konsep foto karakter atau teori 4 dimensi, dia tidak menganut konsep labeling seperti yang tadi, yaitu DISC. Tapi foto karakter menganut konsep responding. Artinya begini, kalau misalnya ada orang yang berwarna hijau yang identik dengan good follower atau pengikut, satu kali dia diangkat jadi ketua komsel, maka dia bisa mengembangkan kemampuan memimpin, yang mana sebenarnya bagi orang-orang berwarna hijau sangat sulit memimpin karena dia punya bakat menjadi pengikut. Tapi karena tugas dan tanggung jawab, dia bisa merespondingkan dirinya dengan karakter dan kompetensi seorang pemimpin karena dia ketua PKS atau PKS itu sendiri. Nah, kelebihan dari teori 4 dimensi orang ini atau foto karakter adalah dibandingkan penemuan yang lalu, kita bisa menjadi siapa saja. Saya garis bawahi, kita bisa menjadi siapa saja dalam hal meniru karakter dan kompetensinya untuk kesuksesan. Artinya, hal-hal yang baik kita bisa lakukan. Ya, tapi tidak berarti kita melepaskan keunikan diri kita. Ya, tidak berarti kita tidak menghargai keunikan diri sendiri. Ya. Nah, kita tetap menghargai karena Tuhan menciptakan kita unik. Tapi yang saya maksud kita bisa menjadi siapa saja itu dalam artian demi kesuksesan, misalnya tadi saya bilang yang tadi nggak bisa memimpin dia bisa memimpin, ya kan? Nah, yang tadi dia mungkin sebenarnya dia seorang guru dengan warna ungu dan hijau yang kuat, karena dia ingin membantu keluarganya, guru ini jadi pedagang. Nah, berarti karakter guru harus beresponding jadi karakter pedagang. Itu pedagang itu warna kuning. Nah, bisa nggak? Bisa. Bisa dapat duit nggak? Bisa. Bisa closing barang? Bisa. Ya, tapi itu sifatnya sementara. Ya, hanya untuk jualan demi mencukupkan kebutuhan rumah tangga. Tapi ketika dia kembali ke rumah lagi, dia menjadi dirinya itu sebagai seorang guru dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Itu namanya responding. Nanti kita akan lihat dalam teori atau praktek hasil tes ya. Nah, demikian juga dalam parenting Bapak. Bapak-bapak nggak ada ya, ibu-ibu aja di sini. Saya lupa. Biasa webinar biasa ada Bapak Ibunya. Iya, benar. Ya. Nah, parenting kita sekali lagi adalah pembinaan berbasis kepada personal identity. Ya. Nah, sehingga saya sangat percaya parenting menjadi sangat efektif, sangat efisien dan produktif. Ya. Ibarat orang tidak menggunakan bom untuk menembak semut. Ya. Karena kebanyakan mungkin kita sudah nggak mengenal siapa anak kita, atau ibu-ibu kurang mengenal pasangannya, sehingga mendidik anak khususnya kita ingin anak kita seperti kita dulu dididik oleh orang tua kita. Caranya, mimpi orang tua kita taruh kepada anak kita. Ya, artinya cucunya ini ingin seperti kakek yang kakeknya mau gitu. Ya, nah artinya tidak selalu begitu. Ya, nah itu sebabnya kita harus mengenal dengan jelas dengan satu mikroskop yang akurat istilahnya tentang kepribadian anak-anak kita sehingga kita menghargai dia sebagai pribadi yang punya identitas dan kita pun bisa membuat rencana parenting yang tepat. Ya, metode yang tepat, alatnya tepat, goalnya yang tepat. Nah, itu sebabnya saya sebut judulnya parenting based on personal identity. Ya. Nah ini penting. Mungkin ibu-ibu, aduh ini Pak Santoso ngasih ilmu apa? Saya mau kasih tahu, inilah dapurnya. Ya, kalau restoran itu keunggulannya di dapurnya apa sih isinya? Makannya jadi enak tuh apa sih resep? Nah kalau kita ingin sukses di dalam parenting, ini dapurnya di sini nih. Ya kita harus bedah. Ada 5 unsur dari setiap pribadi yang disebut dengan behavioral configuration atau konfigurasi perilaku manusia.
Yang pertama disebut dengan kognitif, yaitu pola berpikir seseorang, cara dia berpikir. Oh ya, kalau bisa ibu-ibu yang pernah dites, boleh dibuka ya hasilnya Bu ya, sambil melihat ya, supaya lebih bisa interaktif ya. Kalau masih punya filenya bisa dibuka ya. Nah, kemudian kognitif itu pola berpikir. Ya, biasanya dari hasil tes warna merah, kuning, hijau, ungu, yang paling kuat dalam penggunaan pemikiran atau kognitif itu adalah warna merah dan ungu. Ya. Nah, lalu afektif, ini bicara pola rasa. Bagaimana dia mengungkapkan emosinya ketika ada faktor pencetus misalnya. Ya, misalnya ketika kita tertekan, bagaimana wujud emosi kita. Atau juga ketika kita dipuji suami, bagaimana wujud emosi kita. Jadi afeksi ini menunjukkan respon kita saat kita tertekan atau dipuji orang lain. Inilah yang disebut dengan karakter, kita terlihat di situ. Ya, karakter itu adalah respons. Nah, dari angka psikometrik yang telah diterima oleh dari ibu-ibu sekalian itu bisa dibaca tingkat afeksi Bapak Ibu itu bagaimana. Demikian juga anak-anak kita, misalnya anak kita mendapat nilai yang tidak baik di sekolah, kita bisa lihat reaksi emosinya. Atau anak kita mendapat ranking, bagaimana emosinya terlihat. Karena emosi itu bisa disebut indikator kepribadian seseorang juga. Ya. Nah, jadi kalau dalam warna merah, kuning, hijau, ungu, kalau tadi kognitif itu yang kuat warna merah dan ungu, sedangkan afeksi itu yang bisa terlihat itu jelas afeksinya itu warna warna kuning, lalu disusul warna hijau. Ya, kalau kita membaca tentang yang paling sangat mudah terlihat emosinya itu adalah warna kuning dan hijau, dan juga ada warna merah. Oke, komunikasi kita skip dulu. Yang kedua tadi afeksi, yang ketiga adalah free will, kehendak. Jadi free will ini gabungan dari kognitif ditambah afektif, artinya apa yang dipikirkan oleh diri kita akan menimbulkan perasaan, lalu menimbulkan kehendak atau free will atau will. Misalnya, saya memikirkan tentang Semarang, di sana kulinernya enak, ya. Misalnya ada yang terkenal itu lumpia Semarang. Wah, saya pikirin, saya cari di internet, oh gini toh rasanya begini, success story-nya, testimoninya. Lalu saya lihat banyak mengatakan enak, kayaknya emosi saya naik ya, hormon kesenangan saya naik. Ya, lalu saya muncul kehendak. Oke, saya ingin beli. Ya, itu kehendak. Ya, saya ingin beli di Semarang. Ya, kalau enggak saya pesan ke Bu Sinta misalnya. Contoh. Nah, jadi kehendak itu enggak datang tiba-tiba muncul, enggak. Itu proses berpikir ditambah proses merasa. Ya, muncul kehendak. Lalu kehendak itu belum jadi realita. Lalu yang keempat, psikomotor, yaitu buah dari kehendak atau free will menjadi kenyataan atau yang disebut dengan tindakan. Oke, akhirnya saya beli lumpia itu ke Semarang, saya beli sekian kotak, saya makan, ya, lalu betul rasanya enak. Nah, lalu psikomotor ini atau motor ini yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu 3-6 bulan minimal. Kenapa Pak 3-6 bulan? Karena habits baru seseorang biasa terbentuk paling cepat 3 bulan, paling atau yang rata-rata 6 bulan. Misalnya, tadi dia seorang pendiam, tidak bisa bergaul anaknya, bisa dilatih dengan coaching selama 3 bulan, 6 bulan, dia akhirnya punya kebiasaan jadi mudah bergaul. Ya. Nah, jadi psikomotor atau tindakan-tindakan yang dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu yang menjadi disebut dengan habits, lahirlah habits atau kebiasaan di sini. Ya. Nah, jangan khawatir kalau hari-hari ini ibu-ibu punya kesulitan mendidik anak yang mungkin kurang suka belajar atau yang kurang suka bergaul. Nah, pendekatannya kita bisa gali dengan konfigurasi perilaku manusia ini. Ya. Kadang-kadang anak kita nggak suka baca buku komik, tapi suka bermain game.
kita jangan heran, jangan marah gitu. Ya mungkin saja dia punya bakat ke sana gitu. Nah, makanya perlu dites anak kita ini pola warna merah kuning hijau ungunya apa gitu ya. Sehingga kita tahu, oh begini, lalu saya tidak bisa lagi membandingkan dia dengan anaknya yang lain gitu ya. Karena ternyata anak saya ini unik warnanya. Ya. Nah, ya, coba ikutin sama-sama saya ya. Konfigurasi manusia pertama kognitif atau pola pikir. Ya. Nah, yang kedua afektif atau pola rasa. Yang ketiga kehendak bebas atau free will. Yang keempat psikomotorik atau tindakan. Dan yang kelima habits atau kebiasaan-kebiasaan. Ya. Nah, nggak usah pusing ya. Ini semampunya aja, tapi ini penting untuk kita bisa memparentingkan anak-anak kita. Setelah saya bergerak ya Bu Sinta. Bergerak, Pak. Nah, sekarang slide berikutnya. Jadi 5 pola perilaku tadi itu atau konfigurasi tadi itu bisa bekerja dengan bantuan aspek karakter dan kompetensi. Jadi dalam hidup setiap orang itu seperti pesawat terbang ada 2 sayap. Sayap karakter, sayap kompetensi. Ya, kalau kompetensi ini kemampuan atau keahlian, kalau dalam bahasa rohani disebut karunia. Ya, kompetensi itu karunia khusus yang Tuhan berikan. Tapi kalau bahasa umum keahlian atau kemampuan tertentu ya. Nah, kompetensi itu tidak bisa berkembang sendiri tanpa karakter. Nah, kompetensi itu ada satu quote yang bagus ya. Karunia itu membawa orang kepada puncak keberhasilan. Tapi karakter mempertahankan orang di puncak keberhasilan itu. Saya ulangi quote-nya. Karunia atau harisma itu membawa orang kepada puncak keberhasilan, sedangkan karakter mempertahankan orang di puncak keberhasilan itu. Jadi kalau sudah mencapai puncak, supaya tetap ada atau eksis, bangunlah karakter yang baik, ya. Nah, atau respon yang baik ketika sukses, atau respon yang tidak baik ketika gagal. Ya. Nah, karakter dan kompetensi ini bekerja sama untuk menghasilkan satu tipe berpikir, tipe perasaan, berkata-kata, dan tipe tindakan ya yang unik dari setiap orang. Nah, itu dirangkum di dalam warna merah kuning hijau. Nah, sekarang konsep diri ya. Kenapa saya perlu sampaikan ibu-ibu? Ya, kalau kita parenting, kita harus mengerti juga manusia itu apa. Tadi ada 5 aspek konfigurasi. Sekarang manusia itu punya konsep diri. Ya, ada disebut dengan perlunya pengembangan konsep diri atau self concept. Ya, konsep diri itu adalah sistem belief system atau sistem kepercayaan tentang dirinya, tentang pribadi masing-masing. Ya, baik secara fisikly, sosial, psikologis yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Ya, coba sekarang anak-anak kita, ibu-ibu lihat anak itu pasti punya konsep diri masing-masing. Ya. Nah, ada 4 hal yang bisa dikembangkan dalam konsep diri, yaitu pertama kondisi fisik. Ada anak yang misalnya tidak percaya diri kalau misalnya rambutnya tidak hitam, ya, atau anak yang mungkin ada cacat fisiknya, dia melihat dirinya tidak berharga, itu jadi pengaruh physical condition ya. Nah, itu contohnya. Lalu bagian kedua dari konsep diri itu innate temperamen. Ini hasil tes yang warna merah kuning hijau ungu ibu-ibu yang ada di temperamen. Nanti saya jelaskan temperamen itu apa. Lalu yang ketiga adalah personal experience, pengalaman pribadi. Nah, ada dua kelompok pengalaman. Isu pertama pengalaman traumatik. Ya. Kenapa anak sulit bergaul? Coba dicek apakah masa kecilnya pernah mengalami traumatik. Apakah anak takut naik gunung? Coba dicek pernah punya pengalaman buruk nggak dengan gunung. Itu namanya traumatic experience. Yang kedua, impulsive experience. Impulsif itu begini, misalnya kita mendidik anak usia balita, anak-anak ibu-ibu sekalian ya.
dengan begitu ketat, begitu overthinking, begitu menjagain. Tapi ketika anak ibu-ibu sudah masuk usia 15 tahun, itu usia remaja tengah, ibu-ibu yakin pola didik yang di masa balita itu bisa juga berhasil di pada anak masa remaja. Akhirnya diterapkan. Nah, akhirnya apa? Terjadi konflik. Ternyata nggak cocok lagi. Nah, pengalaman impulsif itu pengalaman yang baik di masa lalu. Dan diterapkan di masa kini, tapi itu malah menimbulkan konflik kepada kita dan anak kita yang sudah remaja. Itu impulsive experience namanya. Baik di masa lalu, tapi belum tentu baik di masa kini. Ya, nah ini menyangkut parenting juga ya. Nah, lalu yang keempat, external influence, itu keluarga. Bagaimana? Apakah anak-anak kita di rumah misalnya warna kuning ungu yang kreatif, ekspresif, di rumah dikasih ruang nggak untuk ekspresif? Misalnya kalau orang kuning itu lagi sedih, kelihatan banget sedihnya, bakal menangis. Nah, ada misalnya kalau bapaknya dididik secara militer, apalagi mungkin ya orang Batak nih, karena saya orang Batak juga nih. Nah, siapa yang kemarin nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, itu cocok tuh jadi pelajaran, ya. Ya. Nah, jadi anak-anaknya nggak boleh ekspresif, saya nggak. Ini bukan film Ngeri-Ngeri Sedap. Maksudnya kalau orang tuanya melarang ekspresi anak, misalnya dia kalau sedih nggak boleh nangis, kamu harus kuat. Itu sebenarnya sama saja itu mematikan potensi anak yang berwarna kuning. Akibatnya dia menjadi stres ke dalam atau namanya mendem. Karena bapaknya bilang nggak boleh, Ceng. Nanti kamu disebut lemah gitu. Nah, akhirnya Pak, dia mengalami satu hari yang namanya nanti karena emosi mendem dan numpuk-numpuk, satu hari dia mengalami namanya emotional hijacking atau pembajakan emosi. Kayak apa sih Pak? Nah gini, karena di rumah nggak bisa ekspresif, pas pulang keluar dari rumah misalnya ke sekolah, dia akhirnya keluarkan semua yang dia tumpuk selama ini, tapi jadi liar gitu, ya. Jadi liar, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas, ya. Akhirnya dia jadi pulang larut malam, ya, supaya bisa ekspresi diri di luar, jalan-jalan dan segala macam. Itu bentuk emotional hijacking, ya. Kalau memang emosi anak ditahan karena orang tua tidak memberi ruang gerak untuk mengungkapkan jati dirinya, gitu loh, ya. Nah, lalu sekolah macam apakah anak-anak kita sekarang berada, ya. Nah, cara menilai sekolah itu bisa dilihat dari budaya sekolah, visi misi sekolah. Ya, ada sekolah bernuansa sekolah umum, ada bernuansa keagamaan. Ya, misalnya Kristen ya. Nah, kita bisa lihat ya akan membentuk kepribadian yang sehat atau tidak sekolah itu buat anak-anak kita. Ya. Society, dia bergaul kepada siapa, komunitas apa. Ya. Nah, nanti berhubungan dengan bakat dan minat. Kalau bakat itu adalah bicara potensi diri, talenta diri yang dipengaruhi oleh DNA, oleh tabiat dasar. Sedangkan minat itu adalah keinginan dari anak yang terbentuk karena dia ada di satu lingkungan seperti apa. Contoh, dari tes kepribadian dia berwarna kuning hijau, itu cocok anak yang suka seni, suka pergaulan, ya, suka jalan-jalan. Tapi karena dia bergaul dengan kakak-kakak mahasiswa kedokteran yang rajin baca, rajin kuliah, berhitung, meneliti, sering sekali akhirnya anak yang tadi berwarna kuning suka happy-happy jalan-jalan jadi seperti kakak-kakak mahasiswa kedokteran ini. Sering berkumpul, lama-kelamaan ketika akhirnya dia akan kuliah, minatnya itu adalah mungkin ingin jadi dokter. Padahal bakatnya bukan jadi dokter, tapi jadi seniman atau jadi marketing misalnya gitu. Nah, itu minat. Jadi minat dibentuk dari faktor eksternal, ya. Bisa keluarga, bisa sekolah, bisa juga society atau pergaulan. Oke, jadi
Ini konsep diri dikembangkan dari kondisi fisik, temperamen, pengalaman, dan pengaruh luar dari kehidupan seseorang. Nah, sekarang saya lebih spesifik bagaimana pengasuhan anak berbasiskan personal identity. Pertama, kita memahami konsep parenting dan reparenting. Parenting itu adalah satu pembinaan tentang edukasi ya seseorang atau anak, bisa dari orang tua, bisa dari omnya, bisa dari gurunya, atau bahkan teman-teman sesama dirinya. Jadi misalnya anak ini tidak atau sulit sekali berbagi dengan orang lain, ya tidak mau memberi. Nah ini ketika ada temannya memberi kepada teman kelasnya yang tidak membawa bekal, maka dia akan melihat, oh memberi itu bagus. Itu sama saja parenting juga atau reparenting. Sekalipun yang melakukan bukan orang tua, tapi teman sebaya. Ya. Tapi yang paling utama sebenarnya parenting itu dimulai dari keluarganya, yaitu dari orang tua. Nah, jadi pembinaan secara holistik tentang anak, baik dari aspek kognitif, afeksi, aspek motorik, habits, spiritual, dan lain-lain. Kedua, diselenggarakan berkesinambungan dan sinergi. Jadi nanti saya sampaikan ada pola waktu ya tentang edukasi anak dari lahir sampai dewasa. Kira-kira usia yang ideal itu seperti apa dan berapa untuk dia bisa dididik dengan baik. Dan sinergi itu bicara kita ini bukan serba bisa lah ya. Kita punya keterbatasan. Orang tua nggak harus jadi Superman atau Superwoman. Ya, makanya perlu bersinergi dengan guru di sekolah minggu atau guru di sekolah, bagus sekali. Yang ketiga, pengembangan kekuatan. Nah, ini dia nanti dari hasil tesnya. Kita bisa lihat tentang bakat, talenta, karunia, dan meminimalkan titik kritis atau kelemahan dari setiap anak-anak atau diri kita juga. Yang keempat, orang berperan sebagai mentor. Jadi kita ini orang tua itu sebagai mentor dengan fungsi counseling, coaching, mediating, training, dan motivating system. Apa itu? Nah, jadi ini idealnya, tapi ibu-ibu nggak harus bisa semua. Makanya dari hasil tes ibu-ibu tuh bisa tahu tuh dari 5 peran nih, misalnya konselor kah yang cocok ibu-ibu, jadi coach kah yang cocok, jadi trainer kah, atau mediator kah, atau motivator. Bisa saya baca di situ. Ya, sehingga parenting ibu-ibu sekalian tuh jadi unik. Misalnya Bu Sinta, saya lupa hasilnya nih. Apakah Bu Sinta cocok jadi ibu yang kuat menguasai fungsi konseling, ya? Atau kalau Bu Maria ya, Bu Maria Tobing itu bagus konseling dia. Jadi tipe orang tua yang konselor kepada anaknya. Nah, fokus konseling itu adalah manajemen emosi. Jadi kalau ketemu anak, dia banyak dengar, dia nasihat gitu ya. Nah, tapi kalau orang tuanya training atau trainer itu banyak ngajar ibu-ibu. Kamu harus A sampai Z, begini caranya, itu trainer. Biasanya warna ungu, merah atau merah ungu atau ungu kuning. Tapi kalau konselor tuh warna pertama harus hijau ibu-ibu. Makanya kalau udah masih punya filenya tolong dibuka ibu-ibu. Jadi bisa langsung lihat yang sudah pernah dites. Lihatnya yang di temperamen. Nanti akan saya kasih contoh punya anak, salah satu anak di sini yang karena saya diminta Bu Maria bahas satu anak ya namanya Joshua. Oke. Nah, peran yang ketiga yang kedua ya. Tadi konselor pertama, yang kedua coaching. Itu kompetensi. Misalnya ibunya nih mahir sekali misalnya bergaul. Biasanya dia kuning ya. Anaknya dilatih cara bergaul yang baik, cara ngobrol yang baik, hemat waktu tapi tajam tapi efektif. Itu coaching. Ya. Jadi bicara skill. Lalu training tadi bicara manajemen pengetahuan. Bagaimana seorang anak itu bisa mengelola pengetahuannya. Dan misalnya kan sekarang zaman teknologi tidak terbatas ya. Anak-anak kita bisa serap informasi kapan saja, di mana saja, dari mana saja karena pakai internet. Nah sekarang bisa nggak kita menolong mereka semua pengetahuan yang mereka serap itu dikelola dengan baik di manajemen. Artinya ambil yang baik, buang yang nggak baik, dan gunakan yang baik untuk apa? Ya misalnya anak-anak banyak nonton film Korea, misalnya.
nggak dihalangi, tetapi kita kasih edukasi, misalnya kamu coba ambil nilai positifnya dan buang nilai negatifnya. Jadi ini bicara manajemen pengetahuan atau training. Yang keempat, orang tua juga belajar jadi mediator dengan fungsi manajemen konflik. Ya, misalnya anak konflik, kakaknya dengan adiknya konflik, gimana cara orang tuanya untuk mediasi. Ya, nah, kemudian yang kelima, motivating, itu bicara memotivasi, memberi dorongan. Nah, mungkin bisa dicatat ya, kalau anak-anak kita berwarna merah, cara memotivasinya berikan tantangan. Ya, atau kita sendiri warnanya apa yang pertama? Nanti saya kasih contoh. Yang paling dominan di temperamen warna apa dari angkanya? Kasih motivasi, kasih tantangan. Kalau anaknya warna kuning atau kita warna kuning yang dominan, maka berikan apresiasi. Ya, misalnya anak yang sudah kehilangan sahabat, sedih, putus asa, ya, dan kita kasih motivasi dengan memuji, apresiasi. Karena orang kuning itu haus pujian, ya. Dia perlu disentuh emosinya supaya semangat lagi dengan pujian. Lalu hijau, cara motivasinya adalah kerjasama tim. Karena orang hijau ini suka berteman tapi tidak seaktif kuning. Nah, misalnya dia lagi males nyapu rumah, orang tuanya nggak bisa perintah, tolong sapu rumah. Nah, orang berwarna hijau nggak bisa. Caranya bilang begini, nah yuk kita sapu rumah kita sama-sama. Ya, itu lebih baik buat orang hijau. Dia cenderung lebih mau karena dia punya bakat kerja sama timnya bagus. Tapi kalau disuruh kerja sendiri, ogah-ogahan. Beda dengan merah. Kalau merah nggak disuruh kerja sendiri, dia kerja sendiri karena dia biasa kerja sendiri. Ya, dia suka bekerja dan tapi kelemahan merah sulit kerja sama tim. Ya, kalau kerja sama tim dia malah menjadi pembuat masalah, gitu ya, di dalam timnya. Oke, kemudian tombol motivasi lain warna hijau sudah, warna ungu. Berikan dia pekerjaan yang akurasinya tinggi. Misalnya di rumah, tolong dek, kamu data berapa jumlah sendok kita, jumlah piring kita, berapa perabot rumah kita, ya. Coba kamu periksa, rumah sudah bersih belum, kamar sudah bersih belum, dapur sudah bersih belum. Itu senang sekali kalau anak warna ungu. Ya, ya. Nah, itu cara membangkitkan motivasi. Oke. Sampai sini bisa diikuti nih Ibu Bi ya. Oke ya. Nah, sekarang gini. Sebentar ya. Oh, ada yang terlewat sebenarnya. Bentar ya. Nah, ini saya terlewat tadi. Nah, bagaimana ekspresi sikap seseorang? Nah, ini yang saya mau jelaskan Ibu-ibu sekalian. Jadi hasil tes kemarin ada yang namanya temperamen. Sudah lihat belum? Ada namanya karakter, ada namanya personality. Temperamen itu bicara identitas atau bakat bawaan dari pengaruh DNA. Ya, ada pengaruh dari keturunan juga. Karena temperamen itu dibentuk dari faktor keturunan. Berapa keturunan, Pak? 4 keturunan, 4 generasi. Dari buyut, kakek, orang tua, dan sampai kepada kita. Dan ini secara ilmiah dibuktikan oleh teori Mendel. Bahwa 30% ekspresi sikap seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan. Ya, atau faktor hereditas. Nah, pernah nggak mendengar ayat dalam kitab Bilangan? Siapa yang pernah dengar? Dosa itu menurun sampai generasi ketiga dan keempat. Ada ya? Ada ayatnya ya? Ada, Ini, Pak. nah, ini bicara tentang penurunan tabiat dosa sampai generasi keempat. Tapi jangan dikeramatkan generasi keempat ini. Tapi ini ada kandungan positifnya gitu. Demikian juga dalam penurunan sifat yang baik, teori Mendel menunjukkan bahwa karakter atau tabiat menurun sampai generasi ketiga atau keempat. Dari buyut sampai cicit. Ya, misalnya saya ini awalnya saya kenal saya pendiam ya. Nah, kemudian saya cek bapak saya juga pendiam atau introvert. Lalu saya cek opung saya ya, kakek saya itu juga begitu. Ya. Nah, jadi saya nggak tahu buyut saya siapa gitu. Nggak pernah ketemu saya buyut saya ya. Tapi saya ketemu kakek saya, opung saya aja, opung saya dari opung orang tua dari bapak saya. Ya. Nah, nah itu temperamen. Nah, temperamen ini bersifat lebih stabil. Ya, di situ ada kandungan tentang informasi genetik, ya.
lebih bersifat stabil gara-gara dia dipengaruhi faktor DNA atau faktor keturunan yang lebih stabil. Sehingga ibu-ibu kalau mau melihat hasil bakat anak-anak kita atau diri kita, kekuatan kita, lihat dari angka-angka yang di temperamen. Ibu-ibu bisa lihat nggak yang ada warna kuning saya blok ini? Terlihat, Pak. Nah, temperamen itu ditunjukkan dengan angka tes, misalnya di sini ada M2, K6, H4, U3 ya. Nah, ini ada artinya, berarti kita ambil dua angka tertinggi dari temperamen, yaitu kuning 6, hijau 4. Ya. Jadi ada angka di situ paling tinggi 6. Itu bicara derajat. Misalnya kalau kita lihat cat dinding itu ada yang encer, ada yang kental gitu ya. Nah, seperti itu karakter orang itu ada derajat kekentalannya, ada derajat ekspresifnya, dan ada derajat tidak ekspresif. Angkanya itu dari 1 sampai 6. Yang ekspresif itu warna, angkanya bisa kelihatan misalnya kuningnya 6. Artinya ada angka yang membuat warnanya ekspresif adalah angka 4, 5, 6. Sedangkan angka 1, 2, 3 yang bergandengan dengan warna, membuat warna itu nggak ekspresif. Contoh nih, di T ini ya. Coba Bu Dolan nih, berapa baca Bu Dolan? M2, M2, terus K4, K6 Bu. sorry, M2, K6, H4, U3. Ya, jadi yang ekspresif di sini adalah kuning 6 dan hijau 4. Sedangkan yang tidak ekspresif, karena yang ekspresif itu adalah angkanya harus 4, 5, atau 6. Sedangkan tidak ekspresif itu angka 1, 2, atau 3. Nah, yang tidak ekspresif atau ekspresif warna tergantung dia warna apa. Nah, di sini karena kuning 6 berarti kuning itu kan orangnya mudah bergaul, empatik, mampu meyakinkan orang, punya banyak teman, komunikasi yang bagus. Nah, itu dari hasil tes ini dia temperamennya, bakatnya adalah jadi komunikator, bakat di pedagang bisa, jadi pembicara, jadi motivator ya. Nah, kemudian hijaunya 4. Nah, kalau nggak saya pernah waktu itu kasih cirinya ya Bu ya, Bu Sinta. Pernah ya? Apa Pak? Ciri merah, kuning, hijau, ungu pernah saya kasih nggak ya? Pernah Pak. Termasuk Pak. Itu termasuk. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kuningnya 6 berarti muncul tuh kuning tuh dia mampu bergaul dengan luas, mampu berkomunikasi, mampu berempatik sama orang tuh, mampu berpersuasi meyakinkan orang, ya tuh kuning. Terus dia good communicator juga, ya. Nah kalau hijaunya 4 itu kan ekspresif. Kita lihat keunggulan hijau apa? Dia mudah orangnya pendamai, tenang, kemudian solidaritasnya bagus, toleransi ya. Nah, itu dia. Jadi kalau digabung antara kuning 6, hijau 4, berarti dia ini orangnya mudah bergaul, empatik, suka bekerja sama tim, orangnya setia kawan, orangnya begitu toleransi, ya kan? Tapi jangan lupa kuning dan hijau juga punya kelemahan. Kuning itu kelemahannya emosional. Misalnya kalau dia punya sahabat, sahabatnya meninggalkan dia pasti lama sekali baru pulih dari kesedihan karena dia emosional. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia dapat kabar gembira, misalnya dia dapat hadiah baju baru misalnya, 7 rupa, 7 macam, wah dia senang sekali ya. Nah, gak habis-habis, mungkin seminggu baru habis gembiranya ya. Nah, ini orang kuning. Hijau bagaimana? Dia tuh senang kalau dapat hadiah, tapi mendem, dia nyimpan ke dalam. Senangnya nggak kelihatan. Tapi karena kuning, jadi kelihatan. Tapi kalau hijau bergandengan dengan ungu, itu nggak kelihatan senang atau sedihnya. Dia nyimpan ke dalam. Makanya hati-hati. Anak-anak yang apalagi hijaunya 6, harus sering diajak ngobrol. Ketika gembira, ketika sedih tidak diajak. Supaya, jadi tergantung lingkungan ya Pak? Iya, betul. Supaya kalau anak hijaunya lagi sedih, stres, hati-hati. Kita harus cari jalan untuk stres rilisnya, Bu. Bantu dia ngobrol.
Itu memang bawaannya. Ya. Kalau kuning nggak disuruh ngobrol, ngobrol sendiri. Nah, cuma akan berlebihan, harus direm juga. Gitu. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang yang tidak ekspresif warna merah 2, ungu 3, artinya orang ini dia tidak punya bakat merah dan bakat ungu. Apa merah? Merah itu berani, punya visi, tegas, ya, segera bekerja, nggak ada penundaan. Alias ini merah ini pemimpin. Nah, hasil tes orang ini dia bakat kepemimpinannya nggak muncul, ya, karena 2. Sedangkan bakat ungunya, ungu itu teliti, detail, sistematis, kritis, disiplin, juga nggak muncul di dalam hasil ini karena ungunya 3. Ya. Nah, inilah temperamen. Jadi kalau tanya gimana Pak cara mengasuh anak tipe ini? Anak ini punya kemampuan bergaul yang bagus, punya orientasi hubungan, tapi kurang disiplin dalam waktu. Karena ungunya 3. Waktu yang disiplin itu ada pada ungu, Ibu-ibu. Ya, jadi oke, cara melatihnya berarti anak kuning 6 hijau 4 dibuatkan catatan. Nah, kalau pergi jalan-jalan ke mall, pulangnya paling lama jam 9 malam sudah di rumah. Itu untuk orang kuning. Kalau nggak dikasih tahu, dia bisa pulang jam 10, bisa pulang jam 11 malam, bisa lupa. Atau kalau mengerjakan tugas, ya, jangan sampai lupa tugas. Dikasih agenda, dikasih schedule, PR ini, PR itu, PR ini harus dikerjakan jam sekian tiap hari apa dan berapa lama. Itu namanya time management untuk anak yang warna kuning 6 hijau 4. Nah, kemudian dia kurang bisa memimpin, gak berani bertindak karena merahnya 2. Caranya gimana? Ya, kasih tantangan ibu-ibu. Misalnya dia disuruh memimpin misalnya memimpin pujian di gereja. Ya kan? Ayo, misalnya Budi, sekarang giliran kamu memimpin pujian di gereja. Nah, itu sama saja membangkitkan merahnya. Ya, belajar memimpin orang lain dengan pujian atau jadi worship leader. Ya, atau memimpin pendalaman Alkitab. Ya, itu cara praktisnya. Nah, lalu ada karakter, lihat di sini. Dan ada personality. Sekarang Bu nanti tolong ingatkan kalau waktu saya hampir habis ya. Hampir habis, Pak. Oh ya, oke, saya cepetin. 8, ya, sekitar 10 menit lah. 10 nanti menit. Sisanya diskusi ya. Ya, tanya jawab. Nah, kemudian karakter itu respon saat orang tertekan, baik ketika dipuji atau ketika ditekan oleh masalah. Ya, ini bisa dilihat di sini C-nya adalah atau karakter di blok kuning ini adalah M2, K4, H4, U3. Artinya orang ini kuning 6-nya menurun jadi 2 ketika di bawah tekanan. Tadinya ekspresif, tetap ekspresif tapi menurun. Ya, karena tekanan masalah dia berbeban jadi kurang cerah, kurang ceria lagi. Ya. Tapi hijaunya sama. Nah, kemudian di sini karakter itu respon. Sedangkan personality adalah penampilan seseorang di hadapan orang lain pada umumnya karena tuntutan. Ya. Nah, di sini ibu-ibu melihat perubahannya apa? Temperamennya kuning 6, kalau di personality jadi 4 kan? Iya. Sedangkan ungunya 3, di personality jadi berapa? 6. Artinya ini ekstrim dari 3 naik ke 6. Mungkin dia sedang dituntut di hadapan orang atau karena PR sekolah. Ya, dia betul. Harus teliti, dia harus detail. Ya, karena PR sekolah. Jadi ungunya yang tadi detail, yang tidak detail dari 3 naik jadi 6. Ya, karena PR sekolah harus begitu. Ini namanya personality, yaitu perilaku orang karena tuntutan situasi. Ya, mungkin ibu-ibu misalnya orangnya kurang bisa memimpin, tapi karena ada yang disuruh jadi PKS, merahnya naik dari 2 misalnya naik dari jadi 4 atau jadi 5. Iya. Tapi ketika pulang ke rumah lagi, nggak muncul lagi gitu. Berarti sementara ya Pak ya? Sementara. Bisa nggak selamanya? Bisa nggak permanen? Nggak permanen, tapi agak panjang. Ya. Bisa. Itulah namanya coaching membentuk habits baru dalam waktu 3-6 bulan. 6 bulan itu, oke, iya. Bisa nah, gitu ya, mulai kelihatan ya, mulai agak
Mudeng. Mudeng. Mulai nggak mudeng ya. Orang Jawa kan mudeng. Oke. Nah, jadi pertalian adalah temperamen itu bicara bahwa indikasi tentang bawaan dari lahir atau dari keturunan yang menunjukkan identitas, sedangkan karakter itu respon saat tertekan dan dipuji, lalu personal itu performance orang karena tuntutan situasi. Ya. Kalau temperamen cenderung bersifat stabil karena faktor keturunan, sedangkan yang bisa berubah-ubah atau lebih dinamis adalah personality dan karakter karena dia dipengaruhi faktor lingkungan. Dan 70% pengaruhnya, sedangkan faktor hereditas hanya 30%. Tapi keduanya harus bekerja sama. Kalau misalnya bakatnya seperti kuning 6 hijau 4 ini, tapi kalau orang tuanya melarang dia terlalu ekspresif, melarang nangis, melarang terlalu teriak, maka sayang sekali dia tertekan, jadi nggak muncul kuningnya. Apalagi anak salah dimasukkan ke sekolahnya, jurusannya nggak sesuai. Karena orang tuanya punya obsesi, nah kamu harus jadi dokter, padahal dia cocok jadi penyanyi. Nah itu jadi muncul di karakternya nanti kelihatan, dia tertekan. Bisa dibaca ibu-ibu. Coba bayangkan, sedih nggak kita atau anak tuh kasihan nggak Bu? Kasihan. Tapi realitanya banyak loh Bu terjadi Bu. Saya sepanjang saya training, konseling tuh banyak anak-anak dipaksa orang tua masuk jurusan keinginan orang tuanya. Ya alhasil nilainya nggak bagus dan nggak ada sukacita belajar. Itu loh Bu. Ya. Nah sekarang kita singkat aja ya, karena waktu juga. Saya ambil contoh punya Joshua ya. Di sini ada orang tuanya nggak? Ada Mama Kiki. Oh, Mama Kiki. Oke, ini kan permintaan dari Bu Maria, tolong ditayangkan dibahas punya Joshua. Joshua Adiutasara ya? Ya. Ya. Ini contoh aja ya. Nanti makanya tadi diusulkan Bu Sinta kalau mau ada lagi dibuat grouping aja ya Bu. Oh iya, baik. Siap. Untuk bahas hasil karena kita nggak punya waktu banyak. Iya, baik. Ini punya Joshua. Joshua Adiutasara ini sekarang SMA ya Bu ya? Iya Pak, naik kelas 2 Pak. Nah, cocok sekali nanti kelas 2 tuh kalau dia kurikulum merdeka dia disuruh memilih kelompok mata pelajaran. Nah, ini bisa dipakai. Jadi pemilihan kelompok mata pelajaran menentukan nanti di perguruan tinggi dia pilih jurusan apa. Sudah ya Pak. IPA. IPS Pak. Oh, coba kita lihat. Kelas 1. Coba kita lihat. Nah, tapi sebenarnya Bu dia punya lebih condong ke IPA. Karena kuning merahnya 5, ungunya 5. Kalau IPS tuh lebih besar angkanya kalau kuning dan hijau, Bu. Sementara kuningnya di sini 1, hijaunya 4. Nah, tapi kalau dia temperamen, sekali lagi yang dipakai acuan pertama temperamen, Bu Kiki. Karena itu faktor bawaan, ada faktor keturunannya. Jadi kalau di sini punya Joshua ini, kalau dari studi dia lebih condong kepada eksak ya, ilmu IPA. Oh, sayang. Ya, kalau di perguruan tinggi itu banyak. Nah, di sini ada di bawah sebenarnya saya kasih nih. Mana ya? Nah, ini Bu Kiki. Jadi kalau SMA-nya dia IPA, di perguruan tinggi bisa ambil teknik sipil, manajemen, ilmu kimia, planologi, ilmu perencanaan, teknik industri, manajemen pemasaran ada. Ini memang IPS tapi lebih kepada strateginya. Akuntansi ini hitung-hitungan ya. Kemudian manajemen keuangan juga bicara matematis. Ya. Nah, ini potensi studi. Potensi karirnya di bawah mengikuti dari potensi studi, Bu Kiki. Ya. Kuliah kerja bisa di bidang teknik, bagian perencanaan, kimiawan, dan seterusnya ya. Jadi akuntan, bagian pendataan perusahaan misalnya ya, yang berhubungan dengan data, pekerjaan jasa keuangan, pemimpin proyek, dan industri dan segala macam. Nah, jadi itu dilihat dari mana ibu-ibu sekalian dari tes ini. Ya. Ini yang atas dari temperamen. Ya. Nah, di sini coba kita latihan. Ibu Kiki bisa baca. Jadi 2 warna tertingginya diambil dulu ibu-ibu. Merah 5, ungu 5. Yang tidak ekspresif warna apa? Kuning. Warna lain yang ekspresif hijau. Tapi karena aturan mainnya ambil 2 warna tertinggi, maka yang diambil adalah merah 5, ungu 5.
Sekalipun ada ekspresif warna hijau, tapi aturan mainnya hanya 2 warna. Tapi kalau untuk menelaah lebih detail bisa dipakai warna ketiga, ya, yaitu hijau. Nah, yang tidak ekspresif kuning. Jadi tipikal Joshua ini orangnya lebih suka bekerja, ya, lebih suka belajar, tapi pertemanannya tidak terlalu kuat. Kalaupun pertemanan ada, tuh pasif sifatnya Bu Kiki ya. Iya. Wah, Ya, benar tuh. tunggu datang teman baru dia mau. Tapi kalau cari teman nggak mau dia. Iya. Betul. Betul ya Bu Kiki. Betul, Pak. Nah, Bu Kiki ngangguk, setuju berarti hasilnya. Nah, ini dalam keadaan normal, temperamen itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan tertekan, kita lihat karakternya. Bu Kiki coba baca, yang berubah angka berapa Bu? Warna apa? Ungu. Ungunya naik berapa Bu? Jadi 6. Nah, naik 1. Nah, perhatikan ibu-ibu, secara ilmu perilaku, kalau ada angka 6, sekalipun itu ekspresif, itu dihindarkan. Karena dia ekstrim. Oh, Jadi angka ekspresif yang bagus tuh 4 dan 5. Kalau 6 ada, itu ekstrim, nanti ketika ada tekanan atau ada faktor pencetus, nanti dia bisa reaktif. Nah, kalau dia ada angka 6 di sini, berarti nih Bu Kiki, ini kan hasil tesnya tahun lalu ya Bu ya? ya, bulan Desember, Pak. Berarti belum setahun ya? Hmm. Nah, kita bisa lihat ukuran anak itu dalam tekanan atau siapapun, yang bukan anak-anak saja, orang tua pun, dalam 6 bulan belakangan. Biasa begitu. Jadi kalau ada 6 di ungu atau hijau atau kuning atau merah, coba dicek 6 bulan belakangan ada kejadian apa. Nah, kalau dia naik ungunya 1 dari 5 ke 6, ini menuntut, dia dituntut karena kondisi tertekan jadi harus lebih detail, harus akurat, harus betul-betul perfect gitu. Karena apa? Mungkin tuntutan sekolah. Atau di rumahnya mungkin, nggak tahu. Ya. Tapi ini akan memberatkan dia secara kejiwaan. Kalau berlangsung lebih dari 6 bulan. Nanti ujungnya bisa stres, bisa depresi. Oh, Gitu ya. Nah, yang lainnya tetap sama, merahnya masih bagus. Hanya hijaunya kurang 1. Ungunya naik 1, hijaunya jadi 3 kan. iya. Hijau itu kan pendamai. Malah ketika di bawah tekanan, dia kurang begitu safety dengan dirinya. Ya. Jadi kurang begitu berdamai, kurang begitu enak, enjoy. Nah, karena lebih kepada bagaimana saya harus perfect ya, harus sempurna ya. Ya, itu ya, ini situasional sifatnya Bu Kiki. Iya. Yang sama kuning ya Bu ya. Iya. Jadi memang kuningnya di mana-mana 1 nih, baik di temperamen, di C maupun di T, di P. Artinya memang si Joshua ini harus diajar manajemen kompetensi atau coaching untuk punya kemampuan berelasi, Bu. Coba Ibu targetkan 6 bulan ke depan. Iya, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya gini, Bu. Berangkat dari kekuatan si Joshua, Bu. Karena Joshua ini tipikalnya orientasi kerja, orientasi belajar. Orientasi hubungnya minim. Caranya, untuk menurunkan ungunya 6 dan menaikkan kuningnya minimal 4, dari mana? Dari kekuatan ungunya. Ungu itu perencana yang baik, Bu Kiki. Jadi misalnya gini, si Joshua bilang sama Joshua misalnya, Joshua, kamu setiap minggu rencanakan berteman dengan 2 orang yang kamu tidak biasa kenal dia, atau teman sekolah atau teman gereja yang tidak biasa. 2 orang, seminggu 2 orang. Ya, misalnya orang pertama hari Rabu, orang kedua hari Sabtu. Ya. Terus yang kedua, ketika ketemu, bahas topik-topik yang tidak serius atau informal. Karena tipe Joshua ini selalu serius kayaknya. Ngomongin misalnya makanan kesukaan, hobi, ya kan? Film-film yang baru ditonton. Nah, itu topik-topik pembicaraan pada waktu dia berkunjung ke orang lain. Nah, kalau seminggu 2 orang, Joshua dalam sebulan bisa konsisten, dia punya teman berapa? 8 orang. Itu aja. Nah, kalau 3 bulan berapa? 8 kali 3. 24 orang dia sudah mulai relasi dengan orang itu. Itu udah bagus kalau dia konsisten. Nah, nanti 6 bulan, dia jadi nggak tahan kalau nggak ketemu orang. Sampai segitunya. Jadi suka ngomong, ada Bu, ada.
Saya kenal ada seorang trainer begitu, ungu, tapi ketika ngajar dia bagus sekali ngomongnya. Dan jadi banyak teman. Padahal ungu itu kan orangnya kurang banyak teman. Nah, itu bisa dilatih Bu Dorlan, seperti Bu bilang tadi. Ya, sampai dia jadi habit 3 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan dia akan terbiasa otomatis respon otomatis atau autopilot. Itu Bu Kiki. Iya, Pak. Nah, kemudian kita lihat personality, Bu. Di hadapan orang, karena tuntutan situasi, Joshua ini merahnya masih sama 5. Ungunya turun dari 5 ke 3, Bu. Jadi turun 2 ya. Nah, ini situasional. Karena tadi saya sebut personality dan karakter situasional karena faktor lingkungan, tergantung dia sedang ada di mana hari-hari. Kenapa bisa turun ungunya dari 5 ke 3? Merahnya tetap sama. Misalnya tadi saya bilang faktor eksternal, dia bergaul dengan siapa? Bagaimana lingkungan sekolahnya? Apakah terlalu santai sehingga kurang akurat lagi, kurang detail lagi? Ya. Tapi mereka konsisten. Nah, kepemimpinan Joshua ini bagus sebenarnya. Dia punya jiwa memimpin, berani, tegas. Bisa konsisten ya Pak ya? Iya, Di itu berarti personality dia tunjukkan, betul. tapi di dalam juga dia sudah respon dia juga 5 dalam juga. peristiwa. Jadi dia tidak ada 5 itu luar biasa juga ya Joshua Iya. ya. Jadi kalau saya simpulkan dia kepemimpinannya cukup bagus. Bagus. Iya, Dia betul. tidak sulit memimpin. Betul. Cuma dia kurang bisa bekerja sama tim dengan lebih bagus. Jadi kepemimpinannya cenderung bisa mandiri ya. Nah, tapi tertolong ada hijau 4, dia bisa membangun tim. Karena hijau tuh tim buildingnya bagus. Cuma di bawah angka 5, ketutup sama 5. Nah, jadi begini, ungunya jadi 3 karena faktor tuntutan mungkin, atau karena dia kepada siapa dia bergaul, siapa komunitasnya. Dari 5 turun ke 3. Jadi dia kurang akurat, kurang detail, tapi tetap dia lebih tegas, lebih berani, tetap berani. Merahnya luar biasa. Tetap sama. Betul. Hijaunya kembali lagi jadi 4. Betul. Jadi kalau digabungkan di sini berbeda-beda. 2 warna tertinggi di personal itu merah, hijau, ya. Sementara di temperamen merah, ungu, beda kan? Iya. Jadi situasinya si Joshua ini di hadapan orang jadi merah hijau. Tapi ketika di kamar tidurnya kembali dia jadi merah ungu gitu. Gitu cara bacanya, Bu. Tapi sayang memang kuningnya harus diproyeksikan, Bu. 3 bulan ke depan Ibu kasih treatment aja ya tadi sih bilang ya. Supaya naik minimal ke 4, Bu. Oh iya, Pak. Itu akan luar biasa. Dia jadi pemimpin yang dekat sama teman-teman timnya. Mobilisasinya bagus, persuasinya bagus. Dia akan disenangi oleh anggotanya. Pak, kalau ngomong tentang sifat gimana ya? Di dalam Joshua itu sebenarnya di dalamnya itu merah kepemimpinan dan ungu, hijau. Ya. Orang yang hijau itu apa ya tadi Pak ya? Lupa. Tenang, berdamai, tenang, oke. Sama tim, toleransi, oke. kawan. Ya, berarti di teman bergaul, personality dia tetap kepemimpinan dia ada, tetapi hijau. Dia ini memang agak unik karena kuantitas kombinasi merah hijau itu jarang. Karena begini, merah itu seperti nginjak gas mobil, hijau ngerem. Kalau ini terjadi jangka panjang, kadang ngerem, kadang ngegas, itu jadi konflik of interest. Bingung dia jadinya. Bingung. Iya betul, untuk mengungkapkan diri dia di komunitas. Di personality memang yang besar tetap 5, tetap merah 5, hijaunya 4. Jadi tetap bisa digas oleh si merah, tapi tidak secepat jikalau misalnya merahnya 5, hijaunya 3, itu ngegas banget. Tapi karena dia ada hijaunya 4 yang sifatnya ngerem, jadi si merah ini nggak terlalu kenceng ngegasnya. Betul. Contohnya gini, si merah itu kan tidak bisa menunda. Kalau ada tugas langsung kerjakan. Tapi karena hijaunya 4 yang suka menunda, 4 itu santai orangnya. Nggak suka target, tapi si merah suka target. Akhirnya agak kerem tuh si merahnya. Karena ada hijaunya gitu. Itu cara bacanya.
Iya ya. Ada juga sisi bang begitu ya Pak, Ada, bacanya ya. ada. Oke. Apalagi kalau merah 5, hijau 5, ini orang bisa kasihan maju mundur gitu. Nah, tapi dia harus belajar mana prioritas. Kalau memang harus maju, maju. Kalau ngerem. Gitu loh. Atau itu Pak, kalau mau tanya Pak, Ya. itu pengaruhnya hijau itu atau karena karena tuntutan dari, maksudnya bisa juga karena orang tua kadang kamu harus begini, harus begini, jadi membuat dia tidak berani, jadi menjadi satu penghalang atau gimana? Ya, ada beberapa yang penyusun ya. Saya sajikan yang ini ya. Nah, kelihatan nggak Bu? Ya. Jadi. Nah, ini kita lihat penyusun dari temperamen apa? Kode genetik orang tua, pengalaman, dan pola model. Penyusun dari karakter ada 5 nih. Temperamen, pendidikan, keyakinan, motivasi hidup, dan pola asuh. Sedangkan personality dibentuk dari temperamen, budaya etika, dan situasi. Kalau Yosua tadi ada hijau 4, di temperamen berarti ada orang tua atau kakeknya yang mengandung itu. Ya. Terus tadi ungunya naik 6 ya Bu ya? Ya. Berarti coba dicek nih dari 5 ini, pengaruh yang mana nih? Kenapa ungunya dari 3 langsung 6? Oh, ya. Apakah karena pendidikan? Ini pendidikan ini tentang formal dan informal. Atau ada keyakinan tertentu yang dia punya untuk sifatnya, saya harus bisa yang ini, saya harus perfect dalam hal ini, saya bisa. Atau pola asuh. Nah, di rumah ibu ada yang perfect nggak? Perfeksionis nggak? Ada nggak Bu? Perfeksionis. Papahnya? Ada. Perfeksionis itu Jadi orangnya menuntut menuntut kesempurnaan terus. Joshua sempurna. Tapi Terbaik, itu subjektif. Perfeksionis itu subjektif, tapi kalau perfect itu objektif. Subjektif itu begini, kamu harus bisa A sampai Z, padahal yang bilang itu belum tentu bisa. Oh, enggak. Nggak ada. Enggak terlalu begitu, Pak. Nggak ada. Oke, berarti nggak terlalu fokus di situ. Coba cek tentang tadi, pendidikannya gimana? Ya, pola keraton atau pola kekeluargaan? Pola kerajaan atau pola kekeluargaan? Oh, ya. Ya. Ini bisa digali Ibu-ibu. Ya, benar. Nah, terus personality tadi punya Joshua tadi kembali lagi merahnya 5, hijau 4. Ya. Nah, ini lihat situasi atau budaya etika di rumah gimana? Oh, ya. Situasi, misalnya dia berteman dengan siapa, di rumah bagaimana, sekolahnya seperti apa. Iya. Bahkan gerejanya bagaimana gitu di gereja. Nah, tapi temperamen tetap ada ya, coba lihat. Dari ketiga unsur ini temperamen ada semua di sini. Oh iya, betul. Berpengaruh juga temperamen. Temperamen itu yang di sini, faktor bawaan. Itu cara menggalinya, Bu. Kenapa anak saya begini? Nah, saya belum sempat ajarkan ini, saya nggak tahu Bu Sinta apakah ada waktu di kemudian hari ya untuk bahas ini. Iya, banyak yang harus dibahas kayaknya. Banyak. Kalau mau parenting kita powerful itu harus dibahas. Iya, betul. Ini masih kulit-kulitnya, Bu. Oh. Kulitnya saja harus fokus mendengarkannya. Iya. Betul. Kulitnya aja manis, apalagi isinya. Iya. Tapi minimal ada yang di pencerahan, Ya, Pak. Oke. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan waktu. Mungkin diskusi boleh? Iya. Nggak tahu waktunya udah habis Bu ya. Mohon maaf nih. Bagaimana Bu? Nggak apa-apa, Pak. Mungkin 1-2 Ibu boleh, Bu. Apa saja kendala? Silakan Ibu. Mau tanya Pak. Silakan Bu Kiki. Kalau dari sekolah, ini kalau dilihat dari temperamennya ini dari pendidikan, harusnya Joshua masuk ke IPA. IPA. Tapi memang dia kurang suka namanya berhitung. Ya. Matematika jelek. Gitu. Tapi IPA dia suka. Ya. Makanya dari kelas 1 itu kan kalau angkatannya Joshua mulai dari kelas 1 sudah masuk penjurusan. Iya. Gitu. Jadi dia dimasukkan IPS. Ya. Kalau sementara kalau saya lihat
sekarang itu dia sebetulnya suka dengan yang namanya penelitian, ada ini gitu ya. Nah, terus dengan untuk kedepannya kira-kira gimana Pak? Ya, Kuliah. oke ya. Pertanyaan Ibu bagus sekali. Jadi gini, kenapa Joshua awalnya ada tendensi kepada bagian IPS ya atau seni? Bukan berarti dia nggak punya IPA. Mungkin dia belum mengenal dan belum mampu mengembangkannya, belum mengeksplorasi. Ada yang begitu Bu kejadiannya. Tiba pada satu usia tertentu. Nah, kalau kita belajar dari perjalanan usia ya, usia remaja awal itu kan 10 sampai 13. Itu bicara tentang pubertas, perubahan fisik. Lalu usia 13 sampai 14 sampai umur 17 itu remaja tengah. Itu pertemanan. Lalu usia 18 sampai 20 itu remaja akhir tentang identitas diri. Ya Joshua kan menjelang remaja akhir ya. Iya. Transisi dari remaja tengah remaja akhir. Di situ biasanya dia mulai menggali dirinya karena identitas. Separuh tentang pertemanan, separuh tentang identitas. Dia mulai kritisi, aku ini punya apa sebenarnya? Aku punya bakat apa? Nah, ketika dia melihat diri dan kemudian ada kecenderungan misalnya di penelitian, berarti dia mulai dibukakan. Bakatnya mulai, kuncinya mulai membuka pintunya gitu loh. Jadi ibu perlu fasilitasi dengan kasih semacam faktor pencetus, buku-buku penelitian atau buku-buku yang bersifat misterius, buku-buku cerita yang detektif misalnya gitu loh, ya. Itu menstimulasi atau acara-acara TV gitu ya. Jadi biasanya makanya tes ini memang yang sangat ideal tuh di SMA, ya. Tapi nggak apa-apa, minimal sih 10 tahun, cuma nanti harus dites lagi ketika masuk usia remaja tengah. Nah, ini kan coba Ibu nanti tes lagi ya Joshua Ibu ya. Iya. Saya penasaran juga, barangkali dia berubah. Iya. Pakai link yang saya kasih kemarin aja Bu. Iya. Oh, bisa ya Pak ya? Iya sama, linknya sama. Mangga. Lama ya. sama, link nggak berubah linknya. Ya Pak. Ya Bu ya. Ya, siapa? Supaya dapat angka psikometriknya pas gitu. Iya. Barangkali kuningnya berubah loh ya. Nggak satu lagi mungkin, karena dia udah beranjak remaja akhir. Kita sih dorong dia untuk memperhatikan anak PA, karena dia juga dikasih kepercayaan untuk PA. Ya. Jadi dia kita dorong untuk mulai pendekatan. Ya. Anak PA-nya untuk makan gitu. Awalnya kita minta supaya dia begitu, karena dia bingung gimana saya ngomongnya, gimana. Ya itu karena kuningnya kan nggak muncul. Kecil. Tapi dia bisa memimpin, cuma ngomongnya nggak begitu mulus lah, nggak begitu lancar. Iya. Gitu Bu. Makasih Bu, sudah terbuka. Pak Santoso. Ya, saya tes lagi Pak ya. Iya, silakan pakai link yang sama Bu. Nanti saya lihat hasilnya. Iya Pak. Saya akan berikan hasilnya ke Ibu Kiki ya. Baik Bu. Ya Bu Sinta. Pak, ini ibu-ibu tuh udah filenya tuh udah agak lama, jadi boleh dikirimkan lagi nggak Pak? Boleh. Saya kirim kemana ya Bu? Nanti. Kirim ke Ibu Maria boleh? Ya baik, saya kirim. Nanti saya kirim ini aja Google Drive-nya aja Bu ya, satu file penuh gitu bisa diambil. Oh baik Pak, karena ini aja Bu Sinta, Ibu Sinta, Google Drive-nya nanti dikasih sama gereja aja, sekretariat gereja aja. Jadi di gereja juga punya filenya, sehingga ibu-ibu mungkin kepenuhan nanti, kalaupun dikirim hasilnya kepenuhan di gereja itu ada filenya. Jadi tidak, jadi nanti saya minta aja nanti Ibu ini Tri sebagai sekretaris gereja, sehingga ibu-ibu semua untuk anak-anak ibu-ibu di sini dan hasil tes temperamen itu nanti ada di gereja, jadi diarsip, sehingga suatu saat kalau HP-nya nanti penuh atau itu tidak ada lagi, boleh minta ke gereja. Saya kira begitu. Nanti jadi dikirim Google Drive-nya dari gereja aja, gitu Bu. Oke, ya, nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa lihat lagi Pak, karena tadi coba-coba mau lihat, saya sendiri juga cari, udah
Udah lewat jauh ke atas cari Pak Bener Santoso, sekali. keluarnya Iya, yang iya. terdekat. Iya, Nggak HP-nya apa-apa, Bu. penuh. Ya. Kemarin udah penerimaan penuh aja hasilnya, tapi bukan karena mengerti seperti yang disampaikan. Jadi penasaran mau lihat lagi, datanya nggak ada. Ya, akan saya kirim lagi ya Bu ya ke Bu Ya, Maria baik, ya. Pak. Ya, nanti saya kasihkan ke gereja juga. Ya. Ke gereja aja Pak. Oh, ke Nanti gereja? nanti Google Drive-nya Email? itu nanti saya kirim Oke, Maksudnya baik, Bu, baik. melalui Ibu beneran, Maria boleh. ya nanti maksudnya Ibu Maria yang akan panjangin ke Pak Santoso, gereja kita dan lain-lain gitu. Ya, Oke. alamat emailnya gereja ya Pak. Ya, Ya, baik, nanti baik, baik. bisa Ya. dengan Ibu Maria. Baik, Ya, baik. Ya. Ya, Ibu-ibu kira-kira bisa lebih membantu dari pertemuan yang lalu nggak nih? Hari ini, pertemuan ini cukup membantu ya? Membantu. Pencerahan Pak. Pencerahan ya. Kalau boleh Bu, nanti Ibu setting lah Bu Sinta pertemuan Ya. selanjutnya itu yang saya bilang tadi. Oh baik, baik. Mungkin ada beberapa ibu yang belum termonitor. Nanti kita akan ada ibu-ibu pertemuan dengan Pak Santoso, tapi mungkin dibagi kuotanya supaya maksimal, sehingga nanti kita bisa bertanya seperti ini dengan ruang waktu yang sudah di-prepare. Nanti mungkin nama-namanya akan dikelompokkan dulu, kita nanti akan bantu per kapan, siapa saja, supaya bisa lebih private. Begitu ya Pak Santoso? Iya, Ya, betul. Di private gitu. Kalau sekarang ini mungkin kita mau bertanya, berkasnya nggak pegang juga, Ibu Ani tadi bilang begitu, nggak pegang juga. Ya, Saya sendiri juga nggak pegang, padahal Ibu Maria udah kirimin. Di scroll ke atas nggak kelihatan. Udah hampir setahun kurang. Tahun iya Pak. Tapi ini bagus banget kalau kita pegang hasil kita mungkin lebih enak, bisa langsung respon ya, bisa tanya kenapa saya bisa begini, kenapa saya bisa begini, seperti Ibu Kiki tadi ada bahannya. Nah, Bu, kalau ini saja. ilustrasi kalau di perusahaan itu name tag pegawai itu ada temperamennya, warna-warnanya. Jadi kalau karyawannya salah, oh ternyata warna ini cara negurnya begini. Nah, kalau di rumah tuh boleh, tapi ya nggak harus name tag. Anak saya begini, ternyata kelemahannya gini, nah gitu. Ketahuan langsung kebaca gitu. Iya. Itu analogi aja, karena ini sangat efektif karena saya sudah buktikan sangat membantu parenting. Gitu Bu, makasih. Baik Pak. Dipersilakan ke Ibu Tri. Kan ada yang ditanyakan lagi, Ibu-ibu. Saya boleh tanya ya Pak? Silakan Bu Tri. Iya, oke Pak. Tadi Bapak bilang di self concept development itu salah satunya adalah external influence, itu ada society ya Pak ya? Ya, betul. Itu bicara tentang bakat dan minat. Ya. Yang mau saya tanyakan tentang bakat ini kan dipengaruhi oleh DNA tadi. Ya. Itu berapa persentase DNA yang diturunkan kepada seorang anak bisa dari ayahnya atau dari ibunya ya Pak? Oh, ya. Berapa persen, misalnya supaya kita bisa lihat ini anak-anak kita, contohnya lah ya, misalnya mungkin ayahnya senang, misalnya saya sendiri, misalnya ayahnya senang teknik, nah berapa bakat persentase yang diturunkan kepada anak-anak dari ayah dan dari ibu. Kemudian untuk peminatannya tadi, karena dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana kita cara mendukung anak kita untuk menyesuaikan dengan bakat yang diturunkan. Tapi yang pertama, bagaimana kita mengerti bakat yang diturunkan kepada anak kita. Itu Pak. Kemudian yang kedua, tentang psikomotor, tadi Bapak bilang perubahannya 3-6 bulan. Membentuk kebiasaan baru. Ya, untuk menjadi sebuah habit. Itu sebetulnya untuk usia berapa kita bisa memulai, atau berapapun usianya, untuk supaya itu menjadi maksimal Pak. Misalnya anak yang tidak suka bicara, atau anak yang pendiam di lingkungannya atau di lingkungan sekolah, mungkin karena di rumah memang tidak dibiasakan untuk berbicara, itu mulai usia berapa dia supaya bisa maksimal mencapai apa yang kita targetkan. Oke, baik. Itu Pak, sebentar. Sudah ya Bu ya? Ya, 2 dulu. Oke, 2 dulu ya Bu ya. Nah, jadi tadi mengenai penurunan. Kalau teori Mendel, ekspresi sikap atau perilaku orang itu 30% dipengaruhi faktor keturunan Bu Tri. 30%. Sisanya 70% faktor lingkungan. Nah,
Yang di sini kita pakai indikator temperamennya, Bu. Berarti itu faktor keturunan ada di situ dari DNA, ya. Nah, sedangkan faktor sebenarnya external influence itu, Bu, yang saya masukkan tadi bukan bakat tapi minat. Kalau bakat itu di temperamen, sedangkan minat itu ada di faktor lingkungan, Bu, yaitu personality dan karakter. Yang ini gunung es ya. Jadi gini, kalau pernah lihat gunung es ya, puncaknya kan kecil ya, itu namanya kelihatan orang. Tapi belum tentu dia seperti itu. Sejauh dia belum dikenal dalamnya apa. Ternyata gunung es ini di bawahnya besar. Padahal pembentuk personal itu dari bawah, itu dari dalam. Contoh ya, kalau melamar pekerjaan itu yang dilihat apa, Bu Utri? CV ya. Iya. Itu namanya personality. Dia punya sertifikat apa, pengalaman kerja apa. Tapi belum tentu identitasnya seperti yang ada dalam CV. Makanya dites lagi untuk mengetahui di dalamnya itu karakternya, temperamennya dengan tes psikometrik. Ketahuan, oh ternyata karakter kamu, sekalipun CV kamu ada seorang marketing, tapi karakter kamu seorang auditor. Nggak sama. Jadi kalau saya sebagai behavior consultant, yang saya pakai adalah bukan kurikulum vitae-nya, tapi yang di dalamnya ini. Karena itu lebih pengaruh genetika, lebih konsisten, lebih tahan lama, lebih kuat. Misalnya nanti diuji ketika tekanan. Auditor misalnya, kalau disuruh dia jualan, nggak bisa jualan lagi, dia akan bisa pundung atau bisa menyerah. Karena dia bukan tipe pedagang, itu hanya situasional karena tuntutan. Tapi sesungguhnya dia auditor, itu kerjanya di belakang meja. Ya kan? Hitung-hitung apa, memeriksa. Nah, jadi yang dipakai ukuran utamanya adalah faktor keturunan yang di bawah ini. 30%, Bu. Ya. Nah, sekarang sharingnya berapa dari ibu bapak, ibu dan ayahnya? Itu agak sulit dibuat kuantifikasi. Nggak bisa hitung-hitung kayak 50% ibu. Kalau pakai rumus genetika bisa kayak golongan darah, ada rumusnya kan? Bapaknya O, ibunya A, anaknya apa, itu ada. Tapi kalau perilaku itu dinamis dan kompleks, Bu. Yang kita bisa lihat adalah kecenderungan. Oh, ternyata anak saya lebih cenderung ikutin bapaknya atau ibunya. Dari mana? Yang kelihatan di permukaan. Yaitu nih karakternya, personality-nya. Gitu ya, Bu? Iya. Jadi saya nggak bisa sebut berapa persen dari ayah dan ibu karena itu kompleks dan dinamis. Yang bisa saya sampaikan adalah angka psikometriknya akan menjelaskan, Bu. Ya. Nah, kalau mau dihubungkan misalnya ibu nih punya anak, ibu tes juga, anak ibu dites, suami ibu dites, saya bisa baca nanti ada pertaliannya nggak antara temperamen psikometriknya. Kalau bisa kakeknya dites juga. Ada nggak hubungannya? Bisa dibaca. Nah, itu mah nantilah ya, itu agak berat itu. Ya. Nah, yang kedua pertanyaan Ibu tadi apa, Bu? Lupa saya. Tentang perubahan, Oh ya, perubahan. motor menjadi habits tadi ya, untuk usia berapa supaya lebih maksimal. Ya, jadi makanya ini nggak lepas dari yang ini yang namanya pengaruh ayah ibu ya. Nah, ini ada namanya musim, setiap musim berharga. Ini usia ya, usia 0, 1 sampai 25 tahun. Nah, setiap batasan usia atau fase-fase ini ada pengaruh. Usia 1 sampai 6 itu tentang kecerdasan, lalu 6 sampai 12 itu kemampuan dasar dan hal physically ya, dan 12 sampai 15 sosial. Nah, pengaruhnya siapa? Kalau 0 sampai 6 itu pengaruh ibu kuat. Sedangkan 6 sampai 12 pengaruh ayah. 11 sampai 15 pengaruh teman. Ini sebuah remaja tengah ya. Dia butuh teman. Ya. Nah, kemudian usia 6 lanjut 15 ke 18 itu pengaruh teman sosial. Jadi sudah ada teman-teman yang berpengaruh, makanya nggak heran anak seperti ini seringkali menyembunyikan diri terhadap orang tua, bahkan mengutamakan teman daripada orang tua. Itu wajar. Jangan dianggap anak kita ini sudah durhaka, enggak ya. Kayak cerita maling kuda, enggak. Memang secara ilmu psikologi itu masanya dia lebih percaya teman daripada orang tua.
Tapi kita harus tengahi, jangan sampai dia lupa orang tua. Nah gini Bu, ada fase-fasenya. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi, membentuk habits yang lebih bagus itu di usia berapa? Nah kalau usia anak sama remaja tengah sampai usia 13 itu lebih kuat pada emosional ya Bu. Jadi otaknya sedang berkembang dari sisi amigdala. Itu namanya bagian otak amigdala mengontrol emosi anak. Itu sampai 12 tahun. Sehingga nggak heran anak-anak usia seperti ini lebih cenderung emosional. Ya, karena amigdalanya lagi berkembang. Dan ada bagian lain namanya otak, bagian otak namanya prefrontal cortex, itu bagian nalar, Bu. Sampai usia 12 tahun itu tidak sebesar perkembangan amigdala, nalarnya. Sehingga dia diajak berpikir logika juga belum terlalu dapat. Iya. Nalarnya belum maju gitu. Iya. Makanya di atas 13 tahun baru dalam sesuai kurikulum pemerintah, anak SMP mulai diajarkan bernalar. 13 tahun ke atas, itu pun masih transisi. Ya, karena dia baru mulai. Idealnya untuk dia membentuk kebiasaan bagus itu ya usia remaja tengah bagian akhir, ya, dan masuk ke remaja akhir bagian awal, yaitu usia 17 tahun. Disitulah mulai matang nalarnya, emosinya mulai direm karena dia sudah mulai berpikir logis, Bu. Ya. Nah, disitulah mulai bisa efektif maksimal diajarkan membentuk habits yang. Tapi bukan berarti di bawah 17 tahun dia nggak bisa, asal coachingnya intensif. Ya, karena usia 17 itu ke atas dia sudah menemukan identitas dirinya, mencari identitas. Dia udah mulai menggunakan critical thinking-nya, afeksinya mulai main, tapi udah mulai seimbang. Misalnya dia mulai berpikir nih, saya mau kuliah di mana ya? Nanti saya lulus kerja di mana ya? Saya menikah kapan ya? Itu udah mulai. Nah, itu modal. Dari situlah kita mulai maksimal dalam membangun habits. Tapi jangan lupa, usia sebelum 17 tahun itu menjadi fondasi, Bu. 13 tahun lah. Kita mulai ajarkan tentang apa? Misalnya harus buang sampah pada tempatnya. Ya, harus bergaul dengan baik, dengan etika moral yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, harus terbuka sama orang tua. Ya, kita latih sampai 3 sampai 6 bulan. Seperti tadi punya Joshua itu harus dilatih. Dia SMA udah bisa tuh punya teman, bagaimana membangun komunikasi yang bagus, punya pertemanan yang sehat gitu. Ya. Kira-kira begitu ya, Bu? Iya, Pak. Semoga menjawab. Ya. Masih banyak pertanyaan lain. Yang lain aja. Kalau enggak gini aja, Bu, di chatting ke saya, nanti saya jawab entah lusa gitu saya jawab pakai tulisan. Kalau enggak sempat hari ini. Ya. Terima kasih, Pak. Ada yang lain, Ibu-ibu silakan. Ada waktu ya, Pak? 10 menit lagi. Ya. Adakah? Silakan, monggo. Karena itu Ibu Mirna, monggo Bu Mirna. Ayo Nino, siapa lagi? Oh Henny, silakan Hen, silakan. Enggak ada, Kak. Oh ya, Belum ada. oke. Mam Teddy kali, ayo Mam. Nanti saya akan banyak bicara di grup aja, Kak. Oh, ya. Luar biasa ini kesediaannya Pak Santoso. Nanti disiapin ya di grup ya, atau kita buatlah nanti pertemuan yang kata Ibu Sinta, nanti kita buat, nanti diwadahi juga guru sekolah minggu. Bisa? Iya, Kak. Penting ya, Ted. Iya. Jadi ngerti maksudnya anak ini tuh kok sering cari perhatian, atau anak ini tuh kok kalau ya mungkin karena di rumah diapain sama maminya, terus di sekolah minggu jadi kayak apa gitu. Cara penanganan guru sekolah minggu harus gimana gitu. Boleh saya minta sedikit share, ada slide yang bagus sekali, satu lagi tentang reaksi orang tua terhadap anak. Oke.
Bisa? Bisa? Boleh? Ini Ya. bisa Pak. Ini untuk Teddy ini. Ya. Silakan Ini Pak. ya baik. Saya share yang ada yang belum sempat saya share tadi karena waktu. Bu Dolan kelihatan slide saya ya? Ya, kelihatan Pak. Nah ini sekarang dari sisi kita sebagai ortu ya. Nah ini dia. Jadi 4 reaksi orang tuh terhadap anak. Ini studi kasus Ruben Hill ya, Ruben Hill. Ada tipe permisif. Di sini orang tua serba membolehkan, ya, ada orang tua yang penuh ketakutan. Takut anaknya nggak mau belajar, udah syaratnya harus main game dulu atau apa dulu dibeliin semua gitu ya. Atau supaya nggak kemana-mana, di rumah dikasih makan banyak apa gitu. Jadi ini artinya permisif ya, tanpa melihat efek sampingnya. Ya, serba membolehkan ya. Orang tua yang penuh ketakutan, dan ini tidak aman sebenarnya kondisinya. Nah kita lihat kalau dia grafiknya misalnya ini tidak aman tuh 0 ya, ini namanya apa tuh namanya ya, ada kasih ada disiplin ya, ini kontrolnya 0 betul, tapi kasihnya berlebihan 100, jadi dia permisif. Nah tipe kedua mengabaikan, di sini kontrolnya 0, kasihnya 0 juga. Jadi orang tuanya yang meninggalkan, mengabaikan anaknya. Nggak diperhatiin, nggak dikasih makan atau nggak dididik karena orang tuanya sibuk satu dan lain hal gitu ya. Nah juga yang ketiga otoriter. Ini orang tua yang bertarung, memberontak. Di sini kasihnya 0, tapi kontrolnya besar. Iya, betul. Pulang jam sekian, makan jam sekian, tapi kurang begitu enjoy sama anaknya, kurang begitu bersahabat. Jadi anaknya pun lama-lama bisa memberontak juga. Lalu yang bagus tuh yang keempat, otoritatif. Di sini kasihnya 100 maksimal dan kontrolnya juga bagus 100. Nah, sehingga orang tua ini bersahabat dan anaknya jadi percaya diri dan berkemampuan. Nah, ini bisa dilihat dari warna tesnya, merah, kuning, hijau, ungunya. Ya biasanya kalau yang hijau itu permisif kecenderungannya. Ya, toleransi tinggi. Nah, kalau yang otoriter itu merah biasanya, ya. Kalau yang mengabaikan ini ada hijau juga, ya, ada ungu juga. Nah, kalau otoritatif ini namanya warna responding atau warnanya biru, Bu. Ada merah, kuning, hijau, ungu ngumpul. Ya, mau warna apapun kita sebagai orang tua, kita harus belajar otoritatif. Ya, apalagi kita punya basic nilai Alkitab ya, yang membantu kita untuk mendidik anak-anak kita berdasarkan kebenaran. Ya. Nah, tinggal kita lihat anak kita warna apa. Nah, dari situ kita bergerak. Oh, kalau misal anak kita cenderung toleransi warna hijau, dia nggak mau ikut regulasi, berarti kita harus buat regulasi di rumah. Itu contoh. Ya. Atau anak kita emosional, nggak bisa manajemen waktu. Nah, itu misalnya dia cenderung apa ya, ya kita harus mengatur waktu mereka. Ya, kita harus peduli, nggak boleh mengabaikan mereka. Ya. Nah, seperti itu Bu tambahnya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Semuanya penting ya Pak. Penting Bu. Diperlengkapi banget. Oke. Bagaimana Ibu Utri? Iya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah mungkin ya Kak ya. Mungkin nanti disambung dengan pertemuan selanjutnya ya Pak Santoso. Ya, siap Bu. Ya. Oke. Kita dengar pengumuman. Silakan Cik Kiki. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan ke Pak Santoso untuk semua yang sudah dipaparkan kepada kami. Sangat memberkati kami, bahkan membuka wawasan kami ya, semua ya ibu-ibu ini ya, bisa mulai belajar mengenali anak kita bagaimana, baik itu potensi di sekolah, juga talenta di gereja untuk pelayanan, ya itu kita bisa mulai melihat ya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah menyediakan waktu. Kita akan bertemu lagi di tanggal 25 Juli ya, kalau nggak salah itu hari Senin minggu keempat. Sediakan waktu, karena saya melihat sebetulnya pertemuan-pertemuan ini luar biasa ya. Saya dengar berkat-berkatnya juga sangat menggairahkan bagi kita semua. Banyak yang kita bisa pelajari.
Ya saya minta supaya ibu-ibu bisa menyediakan waktu di tanggal 25 Juli ya. Eh, juga mungkin nanti kita akan adakan kita akan share di grup kapan ada pertemuan dengan di dalam grup-grup yang kecil, lebih kecil supaya lebih mudah kita berkomunikasi juga, saling sharing, saling melihat, belajar di dalam kelompok kecil itu menganalisa hasil kita sendiri ya. Itu aja Kak Dolan. Saya silakan Kak Dolan untuk doa penutup. Oke. Saya bertanya nih, bagi moms yang off kamera, bisa di-on kan? Diberkati nggak moms dengan pertemuan kita dengan Bapak Santoso? Diberkati? Diberkati Kak. Jempolnya, ya. Moms, kami akan membuat apa yang bersyukur sekali. Terima kasih Pak Santoso sudah terus memberikan pertolongannya, cara membaca, terus cara membaca hasil tes maksud saya. Yang kedua adalah menolong kita, ayo buat grup-grup begini caranya, supaya para moms dan juga anaknya boleh digandengkan, terus boleh dibicarakan hasil tesnya, bagaimana mendidiknya. Wow, itu sebenarnya kerinduan kita. Itu tujuan daripada tes ini, supaya kita para moms dibantu dengan karakter anak kita, kita dibantu juga untuk mendidik sesuai dengan karakternya. Jadi sangat diberkati, betul kata Cik Kiki, kita nanti akan buat grup-grup, nanti kita akan lebih intens lagi berbicara kepada Pak Santoso supaya hasilnya itu boleh dinikmati oleh moms. Bagaimana nanti mendidik anak-anak di usia SD, SMP, dan tadi saya dapatkan seperti Joshua itu diperbolehkan lagi, dibuat lagi tes, karena itu baru 1 tahun yang kemarin. Maksudnya adalah pada usia SMA sangat bagus untuk melihat, untuk mengikuti tes ini, akuratnya lebih lagi. Sangat diberkati, terima kasih Pak Santoso. Para moms nanti tunggu di luar daripada pertemuan Virtus, nanti kita akan buat pertemuan-pertemuan bagaimana kita mendidik anak. Sebenarnya mendidik anak ini adalah bagian dari nilai-nilai Virtus Woman ya, yang keempat, karena kita sedang belajar nilai Virtus Woman itu yang kelima sekarang. Yang kemarin itu bagaimana seorang ibu mendidik anaknya. Nah, yang seperti inilah ternyata. Terima kasih untuk Pak Santoso mau memberkati kita lebih lagi. Oke, mari kita berdoa menutup pertemuan kita, moms.